Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Ayu dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami terkait teknik dan prosedur konsolidasi yang menjadi bahan UCP 3 Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Berikut adalah video kami. Selanjutnya adalah berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Oki Tiberbina Brotarigan. Yang kedua ada Zahra Sasabila. Yang ketiga ada Aniala Nania Margaret. Yang keempat ada Afifah Ayu Astuti Nintias. Yang kelima ada Indah Samro Susada. Selanjutnya yaitu karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Prosedur konsolidasi. Perusahaan pengakuisisi atau investor akan melakukan uji kelayakan atau due diligence atas bisnis yang diakuisisi untuk menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi tersebut memiliki nilai lebih atau lebih rendah dari nilai bukunya. Untuk itu, faktor-faktor yang dapat memengaruhi prosedur penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis antara lain prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi, kondisi industri secara umum, nilai strategi bisnis, dan tentunya nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Proses pengkonsolidasian laporan keuangan sejenis dilakukan dengan proses akuisisi pada nilai bukunya. Selanjutnya pada diferensial. Nah, berdasarkan PSAK 22, revisi 2010, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Selanjutnya yaitu perbedaan nilai antara konsiderasi nilai wajar yang diberikan oleh investor dengan nilai buku atau nilai tercatat dari aset bersih yang memiliki investi. Konsiderasi nilai wajar ini adalah gabungan antara imbalan yang diserahkan investor untuk mengakuisisi investi, ditambah dengan nilai wajar kepentingan non-pengendali, serta ditambah dengan nilai wajar kepemilikan yang telah dimiliki sebelumnya. Nah, diferensial ini dialokasikan pada saat aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih atau dialokasikan sebagai goodwill. Selanjutnya yaitu contoh ilustrasi diferensial pada akuisisi sebuah entitas. Nah, yang pertama terdapat diferensial yang terbagi menjadi 3, yaitu ada nilai wajar atau nilai investasi, yang kedua nilai wajar aset bersih, yang ketiga nilai buku aset bersih. Nah, di mana nilai wajar atau nilai investasi beserta nilai wajar aset bersih dialokasikan ke goodwill. Nah, tetapi nilai wajar aset bersih dan nilai buku aset bersih akan dialokasikan ke selisih nilai wajar dan nilai buku aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Selanjutnya akan dibahas mengenai aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih disebabkan adanya perbedaan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas tersebut. PSAK 22 menyatakan bahwa aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih harus memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi. Selain itu, PSAK 22 juga menyatakan bahwa adanya kemungkinan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Misalnya, aset tak berwujud dalam bentuk paten. Klasifikasi dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih didasarkan pada beberapa hal, yaitu persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi, kebijakan operasional dan akuntansinya, serta kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal akuisisi. Namun, terdapat beberapa komponen yang tidak perlu diukur oleh perusahaan yang mengakuisisi. Berikut komponen-komponen tersebut. Yang pertama, PSAK 57 mengenai provisi, liabilitas, kontingensi, dan aset kontingensi, PSAK 46 mengenai pajak penghasilan, PSAK 24 mengenai imbalan kerja,
aset identifikasi hak yang diperoleh kembali atas aset tak berwujud, PSAK 53 mengenai pembayaran berbasis saham, dan PSAK 58 terkait aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Diferensial atau perbedaan yang muncul perlu dibuatkan jurnal eliminasi pada kertas kerja konsolidasian untuk mengalokasikan diferensial tersebut kepada aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Alternatif lainnya adalah perusahaan yang diakuisisi melakukan revaluasi atas aset yang teridentifikasi yang diambil alih, sehingga nilai tercatatnya sama dengan nilai wajar konsiderasian. Bila menggunakan alternatif ini, maka diferensial tidak lagi muncul dan tidak diperlukan jurnal eliminasi pada kertas kerja konsolidasian. Selanjutnya mengenai goodwill. Goodwill juga dapat menyebabkan diferensial. Menurut PSAK 22, goodwill adalah selisih antara nilai agregat dan imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan pengendali, nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan nilai wajar dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Goodwill mencerminkan pandangan investor atau pihak pengakuisisi atas potensi atau nilai lebih yang dimiliki investi atau pihak yang diakuisisi, sehingga pihak pengakuisisi mau membayar lebih atas nilai wajar dari aset neto pihak yang diakuisisi. Jika suatu kombinasi bisnis memunculkan pengakuan terhadap goodwill, maka goodwill yang diakui merupakan subjek pengujian penurunan nilai sesuai PSAK 48 terkait penurunan nilai aset dan tidak dapat diamortisasi. Selanjutnya, pembelian dengan diskon atau bargain purchase. Pembelian yang dilakukan investor atas investi terjadi pada harga diskon atau bargain purchase apabila nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset neto yang dimiliki investi. PSAK 22 menyatakan bahwa investor atau pihak pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Bagian selanjutnya yaitu akuisisi dengan kepemilikan penuh. Akuisisi dengan kepemilikan penuh ini terbagi menjadi 3 kondisi atau periode. Di antaranya, yang pertama yaitu konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Pada periode ini, perusahaan pengakuisisi harus terlebih dahulu mengetahui apakah terdapat nilai diferensial dari akuisisi yang dilakukannya, yaitu dengan membandingkan nilai buku perusahaan yang diakuisisinya dengan nilai wajar dari aset-aset teridentifikasi yang diperoleh, serta liabilitas yang diambil alihnya. Dari perbandingan ini juga nantinya dapat diketahui apakah terdapat sisa yang akan dialokasikan kepada goodwill. Pada pencatatannya, perusahaan pengakuisisi akan mencatat transaksi tersebut dengan jurnal investasi pada kas atau hutang sebesar imbalan yang dialihkannya. Selain itu, perusahaan juga harus mengeliminasi entitas anak perusahaannya dalam pengkonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi dengan mencatat jurnal eliminasinya yaitu saham biasa dan saldo laba pada investasi atas anak perusahaan atau ekuitas pada investasi atas anak perusahaan. Bukan hanya itu, jurnal eliminasi juga harus dibuat untuk mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akuisisi dengan melakukan pencatatan atas aset maupun liabilitas yang mengalami kenaikan ataupun penurunan pada investasi atas perusahaan anak, serta pencatatan goodwill sebagai pengakuan kelebihan biaya investasi atas nilai wajar aset neto yang dikeluarkan perusahaan induk ketika mengakuisisi anak perusahaan. Pada laporan keuangan konsolidasian, tidak terdapat perbedaan signifikan antara konsolidasi yang dilakukan atas akuisisi pada nilai tercatat dengan akuisisi di atas nilai tercatat untuk seluruh kepemilikan pada anak perusahaan. Hal yang sedikit membedakannya hanyalah pada konsolidasi akuisisi di atas nilai tercatat akan terdapat tambahan jurnal eliminasi untuk mengalokasikan nilai diferensial yang terjadi. Kondisi atau periode yang selanjutnya yaitu konsolidasi pada periode akuisisi. Pada periode ini juga tidak terdapat perbedaan mendasar antara akuisisi yang dilakukan di atas nilai tercatat dengan akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Yang membedakannya hanya pada nilai investasi awal yang lebih tinggi ketika akuisisi dilakukan di atas nilai tercatat. Pada periode ini, perusahaan akan mencatat penerimaan dividen dari entitas anak yang akan menambah kas entitas induk dan mengurangi nilai investasi entitas induk dengan jurnalnya yaitu kas pada investasi atas perusahaan anak sebesar jumlah dividen yang dibagikan dikali persentase kepemilikannya yaitu 100%.
Perolehan laba neto atas entitas anak akan diakui oleh entitas induk sebagai perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikannya. Berdasarkan metode ekuitas, dicatat dengan menjurnal investasi pada laba atas entitas anak, tentunya sebesar laba neto dikali persentase kepemilikannya, yaitu 100%. Selain itu, apabila selama periode berjalan terdapat penghapusan diferensial akibat penjualan ataupun penyusutan, maka juga harus diakui dengan mencatat jurnal, yaitu laba atas perusahaan anak pada investasi atas perusahaan anak sebesar persediaan terjual dikali persentase kepemilikan 100% untuk menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual. Sedangkan untuk menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah akan mencatat jurnal, yaitu investasi atas anak perusahaan pada bagian laba atas anak perusahaan sebesar jumlah diferensial yang diamortisasi setiap tahunnya dikalikan 100%. Hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip matching cost, yaitu mencocokkan biaya terhadap penghasilan yang diakui. Selanjutnya, jurnal eliminasi yang perlu dibuat pada periode akuisisi ini adalah jurnal untuk menghapus kepemilikan entitas induk atas entitas anak, yaitu ekuitas entitas anak pada awal periode konsolidasi serta bagian laba dan dividen entitas induk serta kepentingan non-pengendali. Selain itu, jurnal eliminasi juga dibuat untuk pengalokasian diferensial atas kenaikan atau penurunan nilai wajar aset, liabilitas, serta munculnya goodwill. Setelah pencatatan jurnal eliminasi, selanjutnya dapat dilakukan penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas induk. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian yang telah disusun, akan diperoleh laba neto konsolidasian entitas induk dan anak. Nilai tersebut diperoleh atas penjumlahan laba neto terpisah entitas induk dengan laba neto entitas anak, serta nilai-nilai amortisasi diferensial yang terjadi selama periode berjalan. Ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk dan tidak terdapat penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba neto konsolidasiannya yang dihasilkan akan sama nilainya dengan laba neto yang dilaporkan oleh entitas induk. Sedangkan untuk perhitungan saldo laba konsolidasiannya ialah dengan menjumlahkan saldo laba entitas induk dengan laba neto terpisah entitas induk, laba neto entitas anak, amortisasi diferensial selama periode berjalan, serta dividen yang dibagikan oleh entitas induk. Yang selanjutnya yaitu konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Pada periode ini, bagi entitas yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan saat menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Hal ini terjadi karena ketika diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya, maka akan menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset atau liabilitas yang diambil alih, atau bahkan terhadap goodwill, sehingga entitas induk perlu memastikan bahwa diferensial tersebut telah terukur secara tepat. Yang harus diperhatikan diantaranya, yang pertama, PSAK 22 mensyaratkan entitas untuk mengukur dan mencatat aset yang diperoleh, serta liabilitas yang diambil alih sesuai standar atas setiap akun tersebut. Dan apabila terdapat diferensial akibat goodwill, maka berdasarkan PSAK 22 juga, entitas perlu menguji penurunan nilainya pada setiap laporan. Setiap pengakuan atas pengumuman laba, dividen, amortisasi atas diferensial terkait aset maupun liabilitas, serta penurunan nilai yang terjadi pada goodwill haruslah dicatat sesuai dengan tanggal terjadinya, dengan jurnal-jurnal serupa seperti yang sebelumnya telah dijelaskan. Sama juga seperti periode sebelumnya, pada periode ini tetap diperlukan pula jurnal eliminasi untuk mengalokasikan dan mengamortisasikan diferensial serta mengakui penurunan nilai goodwill pada periode tersebut. Baik, selanjutnya adalah akan dibahas tentang perlakuan akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Entitas induk pada kondisi ini melakukan akuisisi atas entitas anak kurang dari 100%, sehingga akan menimbulkan adanya non-controlling interest atau kepentingan non-pengendali. Non-controlling interest ini nantinya akan dimasukkan dalam bagian sendiri di bagian neraca atau laporan posisi keuangan secara terpisah dari ekuitas pemegang saham mayoritas atau entitas induk. Berikut adalah konsolidasi sesaat setelah akuisisi untuk akuisisi kepemilikan sebagian. Yang pertama itu adalah menghitung nilai investasi. Sama seperti kondisi akuisisi dengan kepemilikan penuh, perusahaan pengakuisisi terlebih dahulu harus menghitung nilai investasi secara penuh atau investasi dengan kepemilikan 100%. Hal ini dilakukan agar entitas induk dapat mengidentifikasi nilai investasi non-controlling interest sesuai dengan proporsi kepemilikannya.
Lalu yang kedua adalah mengetahui apakah ada diferensial. Untuk mengetahui ada atau tidaknya diferensial dapat dilakukan perhitungan selisih antara nilai investasi secara penuh yang dilakukan pada tahap sebelumnya dengan nilai buku aset bersih entitas anak. Karena nilai wajar aset bersih dan atas entitas anak diidentifikasi berdasarkan kepemilikan penuh atau 100%, maka harus diselaraskan dengan menghitung nilai investasi secara penuh atau 100%. Hasil perhitungan tersebut itu disebut sebagai diferensial. Selanjutnya adalah mengalokasikan diferensial ke selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset bersih serta goodwill atau purchase discount. Mengacu pada PSAK 22 revisi 2010, apabila teridentifikasi terdapat diferensial, maka diferensial tersebut harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam hal ini adalah yang mengalami kenaikan atau penurunan akibat nilai wajar, sehingga atas seluruh selisih antara nilai buku dan nilai wajar harus dialokasikan pada nilai diferensial. Nah, setelah dilakukan alokasi tersebut, bisa saja nilai diferensial masih mengikis nilai sisa. Nah, nilai sisanya ini nantinya dapat dialokasikan pada goodwill. Selanjutnya yaitu konsolidasi pada periode akuntansi untuk akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan adjustment atau penyesuaian dan juga eliminasi terkait aktivitas investasi, entitas induk dan entitas anak, sehingga akan tersajikan saldo yang sesungguhnya pada laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama itu dividen dari entitas anak. Pada periode ini juga tidak terdapat perbedaan dengan kondisi yang telah rekan saya, Zahra, jelaskan sebelumnya. Dari aktivitas investasi tersebut nantinya akan ada penerimaan dividen dari entitas anak. Nah, penerimaan dividen ini akan diakui sebesar proporsi kepemilikan entitas induk atas entitas anak. Ketika dividen diterima akan menambah kas entitas induk dan mengurangi nilai investasi entitas induk. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan perolehan laba neto atas entitas anak. Berkaitan dengan hal ini, pengakuan laba bersih atau laba neto dari entitas anak itu akan diakui oleh entitas induk sebagai perolehan pendapatan sebesar proporsi kepemilikannya. Dari perolehan laba neto ini nanti akan menambah nilai investasi dan bagian laba atas entitas anak atau biasa disebut income from S. S itu adalah son atau anak. Lalu yang ketiga adalah penghapusan diferensial dan goodwill atau purchase discount. Untuk hal ini juga diperlukan jurnal penyesuaian terkait dengan penghapusan diferensial akibat penjualan atau penyusutan yang mana akan mengurangi bagian laba atas entitas anak atau income from S yang tadi, sehingga ada di sisi debit dan mengurangi juga nilai investasi di sisi kredit. Hal ini dilakukan untuk memenuhi matching cost, yaitu mencocokkan biaya terhadap penghasilan yang diakui. Selanjutnya itu berkenaan dengan kepemilikan entitas induk atas entitas anak berupa ekuitas awal periode konsolidasi. Diperlukan juga untuk membuat jurnal eliminasi untuk menghapus kepemilikan entitas induk dan entitas anak berupa ekuitas awal periode konsolidasi. Berkaitan dengan sudut pandang konsolidasi, entitas induk dan entitas anak itu nanti akan dianggap sebagai satu entitas tunggal, sehingga apabila kepemilikan entitas induk dan atas entitas anak tidak dihapus, maka akan mencerminkan sebaliknya. Selanjutnya yaitu alokasi diferensial atas selisih nilai wajar aset bersih dengan nilai buku serta goodwill. Berkaitan dengan ini juga diperlukan jurnal eliminasi untuk menghapus pengalokasian diferensial atas kenaikan atau penurunan nilai wajar aset, liabilitas, dan goodwill. Aset, liabilitas, dan goodwill tersebut akan mencerminkan saldo yang sesungguhnya sehingga mendukung laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan nilai sesungguhnya atas dua entitas sebagai entitas tunggal. Lalu yang terakhir, non-controlling interest. Ini juga diperlukan untuk dibuat jurnal penyesuaian terkait dengan non-controlling interest atau kepentingan non-pengendali bersama dengan penghapusan kepemilikan entitas induk atas entitas anak pada poin ini.
Akun controlling interest ini nantinya akan disajikan pada laporan ekuitas pemegang saham konsolidasi yang ditetapkan secara terpisah dari pemegang saham mayoritas. Kemudian bahasan selanjutnya adalah konsolidasi pada periode setelah akuntansi untuk akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Pada periode ini, bagi entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan saat menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Hal ini terjadi karena ketika diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya atau melebihi, maka akan menimbulkan diferensial yang sudah dijelaskan tadi yang perlu dialokasikan terhadap aset atau liabilitas yang diambil alih, atau bahkan terhadap goodwill, sehingga entitas induk perlu memastikan bahwa diferensial tersebut telah terukur secara tepat. Untuk poin yang pertama yaitu penghapusan diferensial antara nilai tercatat ekuitas dan nilai wajar aset bersih. Yang perlu diperhatikan adalah apakah ada penghapusan atas diferensial tersebut akibat penjualan atau penyusutan aset atau liabilitas yang diambil alih pada periode berjalan. Apabila ada, maka dalam menyusun laporan konsolidasinya harus mengeliminasi akun terkait sehingga akan mencerminkan saldo yang sesungguhnya. Lalu yang kedua, eliminasi akun yang bersifat resiprokal. Akun yang bersifat resiprokal ini adalah yang berkaitan dengan transaksi antara entitas induk dan anak seperti utang dan piutang antara induk dan anak. Selanjutnya adalah kertas kerja konsolidasian berkaitan dengan prosedur persiapan kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi dapat digunakan untuk menggabungkan akun-akun entitas induk dan entitas anak yang terpisah dan menyesuaikan saldo dari masing-masing entitas untuk dilaporkan seakan-akan entitas yang dikonsolidasi tersebut adalah entitas tunggal. Prosedur untuk mempersiapkan kertas kerja konsolidasi dimulai dengan menyalin laporan keuangan terpisah dari masing-masing entitas induk dan entitas anak dalam kolom pertama dari kertas kerja. Selanjutnya, memasukkan akun-akun kertas kerja konsolidasi ke dalam kolom ayat jurnal penyesuaian dan eliminasi terkait laba dan rugi antar perusahaan, dividen entitas anak, serta penyesuaian akun investasi entitas anak ke saldo awal periode. Lalu dilakukan pula eliminasi akun resiprokal, yaitu investasi pada entitas anak dan akun ekuitas entitas anak, serta transaksi antar entitas induk dan entitas anak. Lalu juga memasukkan kepentingan pengendali atau NCI, serta penyesuaian terkait amortisasi selisih nilai wajar dan nilai buku atas aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Dalam penyusunannya pula perlu dilakukan perhitungan bagian laba atas entitas anak untuk kepentingan pengendali atau disebut juga sebagai NCI share, sebagai penambah hak minoritas dan sebagai pengurang ke dalam laporan keuangan konsolidasi. Tidak lupa juga untuk memasukkan kepentingan pengendali atau NCI di kolom ayat jurnal penyesuaian dan eliminasi, sehingga nanti akan muncul pada laporan keuangan konsolidasian. Lalu mengkalkulasi laba bersih konsolidasi sebagai pendapatan konsolidasi dikurangi beban-beban konsolidasi dan dikurangi NCI share dan membawa hasil perhitungan tersebut ke laporan laba ditahan konsolidasi. Lalu selanjutnya mengkalkulasi laba ditahan konsolidasi dan membawa jumlah itu ke neraca konsolidasi. Nah, setelah semua prosedur dijalankan, maka dapat dilakukan penjumlahan semua aset, liabilitas, dan ekuitas pada laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya, konsolidasi dengan metode biaya. Nah, jadi teman-teman, pada metode biaya yang dipakai untuk mencatat investasi pada saham anak perusahaan hanyalah dividen atas saham-saham tersebut, yaitu yang telah dibagikan oleh anak perusahaan dan telah diakui sebagai pendapatan oleh induk perusahaan. Sebaliknya, laba atau rugi atas kepemilikan modal atau saham hanya timbul apabila sebagian atau seluruh sahamnya itu dijual. Nah, di sini juga disertakan jurnal dividen yang dibagikan oleh anak perusahaan. Nah, jurnalnya apa? Jurnalnya yaitu piutang dividen atau kas pada pendapatan dividen. Oke, selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan pada konsolidasi dengan metode biaya. Yang pertama,
akun perkiraan investment in S tidak mengalami perubahan jumlahnya. Jadi, perubahan ekuitas anak perusahaan akibat adanya laba, rugi, pembagian dividen tidak mempengaruhi perkiraan investment in S, atau dengan kata lain, induk perusahaan ini tidak menyesuaikan nilai investasinya. Seperti itu. Lalu yang kedua, laba atau rugi dari anak perusahaan baru bisa diakui oleh induk perusahaan sebesar persentase kepemilikannya, yaitu pada saat disusunnya laporan posisi keuangan konsolidasian melalui akun perkiraan income from S. Oke, yang ketiga, ini kita harus mengeliminasi akun saham biasa, additional paid-in capital, dan laba ditahan anak perusahaan. Kenapa harus seperti itu? Karena dimaksudkan agar pada akhir periode jumlahnya itu sama dengan nilai di awal periode, seperti itu. Lalu yang keempat, metode biaya didasarkan pada asumsi bahwa investasi induk terhadap anak perusahaan merupakan bagian dari aktiva. Oke, next. Di sini yang kelima disebutkan bahwa nilai investasi harus selalu tetap karena akan ditampilkan dalam laporan posisi keuangan sebesar harga perolehannya saja, seperti itu. Dan yang terakhir, perubahan nilai aktiva bersih anak perusahaan sebagai konsekuensi dari kegiatan operasionalnya tidak akan mempengaruhi besarnya nilai investasi tersebut. Selanjutnya masuk kepada soal kasus. Soal pertama mengenai consolidation and acquisition. Soalnya adalah sebagai berikut. Pada 3 Januari 2022, PT Okinara atau parent mengakuisisi 80% PT Sedira atau SAN dengan mengeluarkan kas sebanyak 50 juta rupiah kepada shareholder PT Sedira serta menerbitkan 20.000 lembar saham dengan nilai par Rp2.000. Harga pasar per lembar saham pada saat itu adalah 2.500. Adapun biaya tambahan yang dikeluarkan oleh parent saat mengakuisisi adalah biaya konsultan sebesar Rp500.000 serta biaya yang terkait dengan penerbitan saham sebesar Rp300.000. Berikut adalah laporan posisi keuangan PT Okinara pada 3 Januari 2022 yang dapat dilihat di bawah. Pertanyaannya adalah yang pertama, buatlah jurnal yang diperlukan oleh PT Okinara atau parent karena adanya kegiatan akuisisi ini. Yang kedua, hitunglah berapa jumlah investasi pada S. Yang ketiga, hitung berapa NCI di S. Yang keempat, hitung berapa goodwill atau bargain purchase. Dan yang kelima, susunlah kertas kerja konsolidasian pada saat akuisisi. Berikut adalah pembahasan untuk soal 1 dan 2. Yang pertama, kita akan membahas soal yang kedua, hitunglah berapa jumlah investasi pada S. Pada 3 Januari 2022, PT Okinara atau parent mengakuisisi sebanyak 80% saham di PT Sedira atau S. Nah, investment in S atau investasi di S kita dapatkan dari soal yaitu PT Okinara atau parent mengakuisisi 80% PT Sedira atau SAN dengan mengeluarkan kas sebanyak 50 juta. Sehingga kita catat cash sebesar 50 juta. Kemudian kita lihat lagi di soal, serta menerbitkan 20.000 lembar saham dengan nilai par Rp2.000. Sehingga kita catat issued share atau saham yang diterbitkan yaitu sebanyak 20.000 lembar saham, kita kalikan dengan nilai parnya yaitu Rp2.000 sehingga menghasilkan 40 juta. Kemudian kita lihat lagi di soal, harga pasar per lembar saham pada saat itu adalah Rp2.500. Terlihat bahwa adanya perbedaan antara harga pasar dengan nilai par saham yang diterbitkan yaitu sebesar Rp500 yang didapatkan dari 2.500 dikurang 2.000. Sehingga kita catat sebagai additional paid-in capital atau tambahan modal di setor yaitu 20.000 lembar saham yang diterbitkan dikalikan selisihnya yaitu Rp500 sehingga kita kalikan sehingga didapatkan sebesar 10 juta. Sehingga jika semuanya dijumlahkan, maka akan mendapatkan total investment PT Okinara atau parent di PT Sedira atau SAN, yaitu sebesar Rp100 juta. Sehingga untuk nomor 2, jumlah investasi pada S adalah Rp100 juta dengan kepemilikan sebesar 80%. Nah, kemudian kita lihat soal nomor 1, buatlah jurnal yang diperlukan oleh PT Okinara atau parent karena adanya kegiatan akuisisi ini. Jurnal yang dibuat oleh parent ketika akuisisi yang pertama adalah investment journal atau jurnal investasi. Kita catat
tanggalnya adalah 3 Januari 2022. Pada jurnal investasi ini, yaitu pada di debit adalah akun investment INS sebesar 100 juta yang kita dapatkan dari perhitungan tadi. Kemudian karena PT Okinara mengeluarkan kas sehingga dicatat di kredit sebesar 50 juta. Kemudian karena PT Okinara menerbitkan saham sehingga kita catat di akun common stock di kredit sebesar 40 juta yang didapatkan dari sini. Kemudian kita catat additional paid-in capital karena termasuk modal yang disetor sehingga kita catat di kredit sebesar 10 juta yang didapatkan dari sini. Nah, selain itu PT Okinara atau parent juga harus mencatat expenses journal, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, kita lihat di soal, ada biaya tambahan yang dikeluarkan oleh parent saat mengakuisisi, yaitu biaya konsultan sebesar 500.000. Sehingga kita catat konsultan expense di debit sebesar 500.000. Kemudian kita lihat lagi biaya lainnya, yaitu biaya yang terkait dengan penerbitan saham sebesar 300.000. Nah, karena biaya tersebut terkait dengan saham, maka kita catat sebagai additional paid-in capital di debit sebesar 300.000. Kemudian karena PT Okinara mengeluarkan kas untuk membayar semua biaya tersebut, maka kita catat cash di kredit sebesar total dari biaya-biaya yang dikeluarkan, yaitu Rp800.000. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3 dan 4 pada kasus consolidation at acquisition. Pada nomor 3, ini kita diminta untuk menghitung berapa nilai NCIS-nya. Lalu yang keempat, ini kita diminta untuk menghitung berapa goodwill atau bargain purchase-nya. Seperti itu. Oke, mungkin kita langsung masuk saja ke Excel-nya ya teman-teman. Oke. Nomor 3, kita diminta untuk menghitung non-controlling interest-nya. Langsung saja kita hitung 20% dikali 125 juta. 20% ini kita dapatkan dari nilai yang tidak diakuisisi oleh PT Okinara. Karena PT Okinara mengakuisisi 80%, maka NCI-nya itu sebesar 20%. Seperti itu teman-teman. Lalu nilai 125 juta ini kita dapatkan dari nilai implied fair value of S yang telah dihitung pada soal sebelumnya. Seperti itu. Oke, jadi non-controlling interest-nya ini kita dapatkan hasil sebesar 25 juta. Dari 20% dikali dengan 125 juta. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 4, yaitu berapa goodwill atau bargain purchase-nya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung equity of S-nya nih teman-teman. Nah, equity of S-nya itu kita dapatkan dari penjumlahan nilai-nilai book value akun-akun ekuitas pada perusahaan anak. Seperti itu. Nah, kita dapatkan hasil bahwa equity of S-nya itu sebesar 78 juta. Lalu kita hitung excess-nya. Excess-nya ini merupakan selisih antara implied fair value of S dengan equity of S, seperti itu. Lalu kita hitung alokasinya. Alokasinya itu didapatkan dari selisih fair value S dengan book value S pada akun-akun yang berada dalam aset, seperti itu. Jadi jika fair value dengan book value-nya itu berbeda, kita hitung selisihnya berapa, seperti itu. Lalu kita jumlahkan, didapat total alokasinya yaitu sebesar 18.500.000. Nah, karena jumlah excess-nya itu lebih besar daripada alokasinya, maka ini langsung bisa kita simpulkan bahwa perusahaan ini mengalami goodwill gitu. Nah, goodwill-nya itu berapa? Goodwill-nya kita hitung 47 dikurangi 18.500.000. Dapatkan hasil 28.500.000. Seperti itu, teman-teman. Berikut ini adalah soal 5 mengenai consolidation at acquisition yang memiliki soal yaitu susunlah kertas kerja konsolidasi pada saat akuisisi. Berikut adalah tampilan jawabannya. Untuk perhitungannya dapat kita lihat pada bagian berikut. Selanjutnya yaitu consolidation worksheet at the time of acquisition per 3 Januari 2022. Nah, berikut adalah tampilan dari akun, sisi parent, sisi zone, dan adjustment and elimination dan juga consolidation. Nah, yaitu dapat kita lihat akun-akunnya sebagai berikut yang berasal dari soal tabel sebelumnya, yaitu ini adalah tabelnya. Nah, berikutnya untuk consolidation worksheet-nya yaitu pada akun cash, yaitu terdapat pada sisi parent terdapat 30 juta, sedangkan dari sisi zone yaitu 20 juta. Sehingga langsung saja kita totalin yaitu sebesar 50 juta.
Nah, selanjutnya yaitu akun receivable dari sisi parent yaitu 12 juta dan dari pihak Son yaitu 9 juta. Nah, sehingga dapat kita totalin yaitu 21 juta. Nah, selanjutnya inventory. Inventory pada sisi parent yaitu 13 juta dan dari sisi Son yaitu 17 juta. Sehingga ada adjustment dan elimination pada sisi debit yaitu sebesar 10 juta yang berasal dari bagian inventory pada pembahasan sebelumnya. Nah, sehingga pada consolidation-nya langsung saja kita totalin yaitu sebesar 40 juta. Nah, selanjutnya pada bagian equipment yaitu pada sisi parent terdapat 20 juta dan sisi Son-nya yaitu 15 juta. Sehingga terdapat juga adjustment and elimination sebesar 100.000 berasal dari equipment yang dibahas pada jawaban soal sebelumnya. Nah, sehingga langsung saja kita totalin hasilnya yaitu 34.900. Nah, yang selanjutnya yaitu pada akun building. Nah, pada sisi parent yaitu terdapat 35 juta, sedangkan sisi Son yaitu 26 juta. Nah, terdapat adjustment dan elimination sebesar 7.500 yang berasal dari building tersebut. Nah, sehingga langsung saja kita totalin yaitu 68.500. Selanjutnya ada investment in S ataupun investment in Son yaitu terdapat 100 juta rupiah. Langsung saja kita eliminasi yaitu 100 juta rupiah sehingga consolidation dengan total 0. Yang selanjutnya yaitu goodwill dengan total 28.500.000 yang berasal dari penjumlahan sebelumnya yaitu sebesar 28.015.000. Nah, maka dari itu langsung aja kita totalin ke consolidation-nya yaitu sebesar 28.500.000. Nah, selanjutnya langsung saja kita totalkan asetnya yaitu pada sisi parent sebesar 210 juta dan sisi Son yaitu 87 juta. Nah, sehingga diketahui total aset pada keseluruhan konsolidasinya yaitu sebesar 242.900. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke liabilitas dan equity. Yang pertama ada account payable. Nah, di mana dari sisi parent yaitu sebesar 8 juta, sedangkan dari sisi Son yaitu 9 juta. Nah, langsung saja kita adjustment yaitu berasal dari perhitungan sebelumnya yaitu terdapat account payable 1.100.000. Maka dari itu langsung saja kita masukkan dari sisi debit yaitu 1.100.000. Selanjutnya langsung saja kita totalkan ataupun kita jumlahkan dalam consolidation-nya yaitu sebesar 15.900. Nah, selanjutnya yaitu akun ordinary share dengan nilai par 2.000. Nah, langsung saja kita hitung dari sisi parent yaitu sebesar 80 juta rupiah, dari sisi Son yaitu 60 juta rupiah. Nah, langsung saja kita eliminasi yang ada di sisi Son yaitu sebesar 60 juta rupiah. Nah, sehingga dapat kita totalkan yaitu tersisa sebesar 80 juta rupiah. Nah, selanjutnya yaitu akun additional paid in capital, yaitu pada sisi parent yaitu 5 juta dan sisi Son yaitu 5 juta. Nah, langsung saja kita eliminasi pada sisi Son yaitu sebesar 5 juta sehingga kita dapat selisihnya yaitu 5 juta pada consolidation-nya. Nah, selanjutnya yaitu pada return earning, di mana pada sisi parent yaitu 117 juta yang kita totalkan atau kita jumlahkan dari akun-akun sebelumnya. Nah, sedangkan dari pihak Son yaitu sebesar 13 juta dan dapat kita langsung saja kita eliminasi return earning-nya dari pihak Son yaitu sebesar 13 juta sehingga ditemukan selisihnya yaitu sebesar 117 juta pada consolidation-nya. Nah, selanjutnya yaitu I sudah dihitung pada perhitungan sebelumnya sehingga diketahui ini adalah 25 juta diketahui dari perhitungan sebelumnya ataupun ini adalah perhitungannya. Nah, untuk selanjutnya langsung saja kita totalin ke consolidation-nya sebesar 25 juta sehingga kita dapat total liabilitas dan equity-nya yaitu sebesar 210 juta dari sisi parent yang sudah menunjukkan balance dengan total aset dari sisi parent. Begitu juga dengan total liabilitas dan equity dari sisi Son yaitu sebesar 87 juta sehingga dikatakan juga atau dalam kategori balance
dengan total aset pada pihak Son. Nah, selanjutnya kita totalkan adjustment dan eliminasinya, itu pada sisi debit yaitu 125.100.000. Nah, selanjutnya pada sisi kredit dengan jumlah yang sama atau balance sebesar 125.100.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita totalkan consolidation pada total liabilitas dan equity sebesar 242.900 rupiah. Sama ataupun dalam kategori balance dengan total aset pada consolidation yaitu sebesar 242.900 rupiah. Berikut adalah contoh soal kasus selanjutnya berkaitan dengan consolidation after acquisition. Berkaitan dengan soal sebelumnya yaitu transaksi akuisisi PTP atas PTS ya. Nah, transaksi ini ada disebutkan bahwa transaksi pada PTS atau PT Saidira selaku entitas anak selama 2022 yang berhubungan dengan alokasi nilai wajar fair value dan dividen adalah sebagai berikut. Inventory S senilai 10 juta telah terjual. Lalu yang kedua, masa manfaat equipment ialah 5 tahun. Yang ketiga, masa manfaat building adalah 11 tahun. Yang keempat, account payable senilai 5 juta sudah dibayar. Lalu PT Saidira yaitu entitas anak mengumumkan dividen sebesar 500.000 dan P selaku entitas induk atau parent mendapatkan 400.000. Lalu yang terakhir laba bersih S atau entitas anak sepanjang 2022 adalah 50 juta. Lalu diminta untuk yang pertama, buatlah jurnal yang dibutuhkan dalam transaksi di atas menggunakan equity method. Lalu yang kedua, berapakah jumlah investasi pada S per 31 Desember 2022. Dan yang ketiga, berapakah jumlah pendapatan dari S per 31 Desember 2022. Nah, berkaitan dengan transaksi yang pertama, yaitu inventory S senilai 10 juta telah terjual. Maka berkaitan dengan selisih antara nilai wajar dan juga nilai buku untuk akun inventory ini terdapat overvalue, sehingga untuk jurnalnya harus dicatat sebagai income from S pada investment in S sebesar 8 juta. Nah, 8 jutanya ini didapatkan dari 10 juta dikali dengan besarnya proporsi kepemilikan PTP atas PTS, yaitu 80%. Sehingga nominal yang ditulis dalam jurnal adalah 8 juta. Lalu yang kedua, masa manfaat equipment ialah 5 tahun. Nah, untuk amortisasinya itu adalah 100.000 dibagi 5. 100.000-nya ini adalah selisih antara nilai wajar dan nilai buku. 5-nya ini adalah masa manfaat equipment, yaitu 5 tahun. Maka untuk per tahunnya terdapat amortisasi atas diferensial ini sebesar 20.000. Berarti untuk per tahunnya adalah 20.000. Lalu berkaitan dengan selisih antara nilai wajar dan nilai buku terdapat yaitu undervalued, maka harus dibuatkan jurnal dengan mencatat investasi in S pada income from S sebesar 16.000. Nah, 16.000-nya ini didapatkan dari 20.000 yaitu amortisasi per tahun dikali dengan besarnya proporsi kepemilikan PTP atas PTS itu sebesar 80%. Maka dituliskan di sini nominalnya yaitu 16.000. Selanjutnya untuk transaksi C itu masa manfaat building adalah 11 tahun. Nah, untuk amortisasinya yaitu selisih antara nilai wajar dan nilai buku untuk akun building yaitu 7.500 dan dibagi dengan 11 ini adalah masa manfaat buildingnya. Sehingga untuk amortisasi per tahunnya berkaitan dengan diferensial yang telah dialokasikan pada building ini adalah 681.818 untuk per tahunnya. Nah, dikarenakan adanya overvalued antara nilai wajar dan nilai bukunya untuk akun building ini, maka untuk jurnalnya dicatat sebagai income from S pada investment in S sebesar 545.455. Nah, untuk nominal ini didapatkan dari 681.818 dikali dengan besarnya proporsi kepemilikan
PTP pada PTS, itu sebesar 80%. Maka yang dicatat itu adalah 545.455. Lalu selanjutnya untuk transaksi D, berkaitan dengan accounts payable senilai 5 juta sudah dibayar. Nah, untuk amortisasinya itu adalah 5 juta didapatkan dari selisih antara nilai wajar dan nilai buku untuk akun accounts payable, yaitu sebesar 5 juta. Nah, dikarenakan terdapat overvalued di mana nilai bukunya itu lebih tinggi dibandingkan nilai wajarnya, maka jurnal yang harus dicatat itu adalah income from S pada investment in S sebesar 4 juta. 4 jutanya ini didapatkan dari 5 juta, yaitu ini dikali dengan besarnya proporsi kepemilikan PTP atas PTS, itu sebesar 80%, sehingga nominal yang ditulis untuk jurnalnya adalah 4 juta. Lalu untuk transaksi E, yaitu PT Saidira S mengumumkan dividen sebesar 500.000 dan P mendapatkan 400.000. Maka dikarenakan entitas anak telah mengumumkan dividen sebesar 500.000, maka PTP selaku entitas induk dapat mengakui dividen tersebut, itu sebesar proporsi kepemilikannya. Maka untuk jurnalnya dapat dicatat sebagai dividen receivable pada investment in S sebesar 400.000. Nah, 400.000-nya ini didapatkan dari 500.000, yaitu dividen yang diumumkan oleh PTS, dikali dengan besarnya proporsi kepemilikan PTP atas PTS, itu sebesar 80%. 80% dikali 500.000 adalah 400.000, maka untuk jurnalnya dicatat sebesar 400.000. Lalu yang terakhir yaitu laba bersih S sepanjang 2022 adalah 50 juta. Nah, dalam hal ini PTP juga dapat mengakui laba bersih yang dilaporkan oleh PTS sebesar proporsi kepemilikannya. Nah, untuk jurnalnya yaitu dituliskan atau dicatat sebagai investment in S pada income from S sebesar 40 juta. 40 jutanya ini didapatkan dari 50 juta, yaitu laba bersih yang dilaporkan oleh PTS dikali dengan besarnya proporsi kepemilikan PTP atas PTS, itu 80%. Jadi 80% dikali 50 juta sama dengan 40 juta. Maka 40 juta lah yang harus dicatat untuk jurnal pengakuan laba bersih dari PTS. Selanjutnya yaitu soal 2 Consolidation After Acquisition bagian 2.2 dan 2.3. 2.2, berapakah jumlah investasi pada S, yakni perusahaan anak, per 31 Desember 2022? 2.3, berapakah jumlah pendapatan dari S per 31 Desember 2022? Berikut hasilnya sudah tertera pada PowerPoint. Untuk perhitungannya ialah sebagai berikut. Investment in S senilai 127.070.545 ini diperoleh melalui yang pertama itu melalui nilai awal investment in S-nya, yaitu senilai 100 juta. Kemudian investment berkurang senilai 8 juta akibat adanya inventory yang terjual. Lalu investment bertambah senilai 16.000 akibat adanya amortisasi equipment senilai 100.000 yang dibagi periodenya yaitu 5 tahun. Kemudian nilai investment berkurang senilai Rp545.455 akibat adanya amortisasi building. Kemudian adanya account payable yang telah dibayar juga menyebabkan nilai investmentnya berkurang, yaitu 4 juta. Lalu PT Saidira mengumumkan dividen sebesar 500.000 dan P mendapatkan 400.000 yang juga menyebabkan investment in S-nya berkurang senilai 400.000. Kemudian investment in S-nya bertambah senilai 40 juta akibat laba bersih yang diperoleh dari S, sehingga untuk nilai akhirnya diperoleh senilai Rp122.070.545. Sedangkan untuk income from S-nya senilai Rp27.470.545 ini didapat atau diperoleh melalui yang pertama, income from S di posisi debit yaitu senilai 8 juta akibat adanya penjualan inventory sehingga minus 8 juta. Kemudian income from S-nya itu bertambah senilai 16.000 akibat adanya amortisasi equipment.
Kemudian income from S-nya berkurang senilai Rp545.455 akibat amortisasi building. Kemudian akibat pembayaran account payable juga menyebabkan income from S-nya berkurang senilai 4 juta. Kemudian untuk laba bersih yang diperoleh dari S juga menyebabkan income from S-nya bertambah senilai 40 juta, sehingga untuk hasil akhirnya itu diperoleh Rp27.470.545. Sekian paparan teori serta kasus mengenai teknik dan prosedur konsolidasian dari kelompok 6. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan selama video berlangsung. Dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.